Halo semuanya, hari ini kita ada di Sabtu di tanggal 4 April tahun 2020. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh berkumpul lagi tanpa membatasi dalam ruang gerak dan waktu. Hadirat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, amin. Sabtu ini kita akan berbicara bagaimana kita memiliki mental seorang pemenang. Di tengah apapun yang terjadi saat ini, tengah corona, korengan atau apapun lah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Tuhan akan menetapkan kita menjadi orang-orang pilihan, orang-orang pemenang, bahkan orang-orang yang luar biasa. Salah satu yang kita ambil contoh adalah Raja Daud. Sebelum Raja Daud menjadi seorang raja, bagaimana Tuhan memproses dalam kehidupannya, dalam proses kehidupannya, bagaimana Tuhan membangkitkan dalam setiap proses. Daud berharap memiliki hati yang memuji dan menyembah, sampai Tuhan pakai seluar biasa. Dan di dalam Alkitab juga, di dalam Perjanjian Baru ada dikatakan bahwa ada seorang yang buta dari sejak lahir. Bagaimana Tuhan menyatakan bukan karena dosa dari orang tuanya atau apapun, tapi karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Langsung aja kita baca Alkitab kita baca di 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang busuk, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung handuk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, sebelumnya kayak gitu. Di ayat sebelumnya, kalau kita baca ayat 1 sampai 10, bagaimana Tuhan memanggil dari beberapa saudaranya, yang lain, yang dari kakak-kakaknya Daud. Tetapi badan tubuh besar, terus ada yang beberapa orang kayak gitu yang kelihatannya meyakinkan. Tapi Tuhan tidak lihat itu, tapi Tuhan lihat hati yang melekat, hati yang menyembah. Dan Daud sempat mengalami ketertolakan dalam kehidupannya di antara saudaranya, ya mau diurapi menjadi seorang raja kayak gitu, dikumpulkan, tapi Daud masih mengembalakan domba. Tapi Daud tidak memiliki hati yang pahit. Oleh sebab itu Tuhan mau pakai Daud secara luar biasa. Hari-hari ini kalau kita mau jadi orang-orang yang lebih dari pemenang, kita tidak boleh memiliki hati yang pahit. Artinya hati yang terbuka dalam segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan kayak gitu. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang pemenang, orang-orang yang kuat kayak gitu. Kita baca di ayat selanjutnya. Di ayat 1 Samuel 16 ayat 18, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakan, dan Tuhan menyertai dia. Nah, kita lihat orang yang memiliki hati, yang memiliki pujian penyembahan dalam kehidupannya, Tuhan selalu sertai kehidupannya. Hari-hari ini supaya kita tetap tampil kuat, tampil prima, tampil energik, tampil luar biasa, kita harus memiliki hati yang memuji, menyembah, hati yang melekat seperti pohon yang berada dalam tepian sungai. Dia akan tetap berbuah. Karena apa? Karena dia melekat dengan sumber air. Bukankah kita juga ketika kita melekat pada Tuhan, sumber air itu, kita akan jadi orang-orang yang kuat dan luar biasa. Amin. Kita baca lagi di 1 Samuel 17 ayat 12. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki pada zaman Saul. Orang itu setelah tua dan lanjut usia. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah ikut berperang ikuti Saul. Nama ketiga yang pergi berperang itu Eliab anak sulung, yang kedua ada Abinadab, dan yang ketiga adalah Syama. Nah, itu yang tadi ketiga itu. Yang ketiga itu Tuhan tidak pilih kayak gitu. Daud lain bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk membawakan domba. Nah, kita baca lagi deh ayat selanjutnya. Kita ketemu di ayat 25. Berkatlah orang-orang Israel, sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sungguh ia maju untuk menyembuhkan Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan besar. Raja akan berikan anaknya perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Kayak gitu. Ayat 20, lalu berkata Daud kepada orang-orang yang berdiri, katanya, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan kamu di Israel? Siapakah orang Filistin yang bersenjata itu sampai ia berani mencamukkan balasan daripada Allah yang hidup? Ayat 27, rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada
orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapa kau tinggalkan ambil domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku adalah sifat pemerintah dan kejaran engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat hanya bertanya saja. Lalu berpaling daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab seperti tadi. Terdengarlah kepada orang yang perkara diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Nah, kita perhatikan ayat tadi mengatakan bahwa ketika Daud hendak membawa bekal untuk kakak-kakaknya, Daud memiliki sikap hati yang mau memberi, sikap hati yang taat, sikap hati yang peduli terhadap saudara-saudaranya. Ya, ketika maju dalam medan perang, akan tetapi pada saat itu kakaknya dia tegur Daud kayak gitu. Kamu ngapain kesana kayak gitu, kemari kayak gitu? Harusnya kan kamu jaga domba ada 3 ekor itu, 2-3 ekor itu. Kenapa kamu tinggalin kayak gitu? Tapi apa? Daud memiliki sikap hati yang nggak gampang hancur, nggak gampang sedih, nggak gampang baperan kayak gitu. Aduh, Koko ini aku udah buat baik buat Koko, tapi kok kenapa Koko bikin aku sedih kayak gitu? Aku sengaja kan bawain bekal buat Koko kayak gitu. Tapi apa? Daud tetap berbuat hal yang terbaik dalam kehidupan dia. Dia memiliki sikap hati yang mau tetap kuat dan teguh. Kita baca lagi di ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau menghadapi orang Filistin itu melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, bahkan Raja Saul pun meremehkan Daud kayak gitu. Tetapi ayat 34, tetapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa membelakangi domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka kau mengajar dan lepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerah aku, maka kau menangkap janggutnya lalu mengajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu itu, dan orang Filistin yang berdiri bersuara itu akan sama seperti sasaran daripada binatang itu, karena ia telah mencoba barisan daripada Allah yang hidup. Nah, kita lihat bagaimana Daud dalam setiap proses kehidupannya pada masa kecilnya dia terus diproses untuk bagaimana dia membalakan domba. Ketika ada singa, ada beruang yang mau menerkam dombanya, Daud bukan hanya tutup mata, tapi Daud mengambil tindakan. Dia bunuh singanya itu, dia robek mulut singanya atau beruangnya sampai hewan-hewan itu pun lari. Artinya apa? Daud memiliki sikap yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, kalau kita mau mengalami hidup yang berkenan, setia dalam hal kecil, Tuhan akan percayakan hal besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita baca lagi di ayat selanjutnya. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga melepaskan dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya pada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pinggangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berjalan sebab belum pernah dicobai. Maka berkata Daud kepada Saul, aku tidak berjalan maka ini sebab belum pernah aku mencobai. Nah, kita perhatikan pada saat diomongin hal-hal yang negatif atau tidak tepat, Daud tidak dengar apa kata orang, tapi Daud dengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Tuhan memiliki rencana yang besar untuk dia menjadi seorang pemimpin luar biasa, jadi seorang raja. Dan dia katakan biasa Tuhan telah melepaskan dari cakar singa, dari cakar dia juga akan melepaskan dari tangan orang Filistin itu. Artinya apa? Kalau tahun 2010, 2011, 2017, 2018, 2019 kita bisa lewatin, itu karena penyertaan Tuhan. Dan tahun 2020, tahun yang sama ini, sakit apapun, corona atau apapun, isu wabah apapun, percaya Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Walau 1000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 sebelah kanan, Tuhan tetap Allah yang menjaga kita. Yang penting kita jaga kebersihan, jaga kesehatan, pakai masker atau apapun lah, ya itu. Tuhan Yesus pasti menyertai kita, memberi kita kemenangan dan menyertai kita. Di ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung kembali di bawahnya, yakni tempat pada sedang umpan di penggalan tangannya. Demikian yang mendekatkan Filistin itu. Nah, kita perhatikan ayat ini bahwa bagaimana Daud pada saat
bertemu dengan Saul memperlengkapi dia dengan baju-baju yang perlindungan, mungkin dari baja atau apapun, dari tongkat yang besar juga, dari dia bawa perisai, topi ataupun dari yang baja. Tapi Daud tidak mau pakai yang itu. Karena apa? Badan dia kecil kayak gitu. Untuk jalan aja dia bilang susah kayak gitu. Tapi apa? Daud mengambil tongkatnya, dia bilang tongkat itu berbicara kuasa Tuhan yang akan menyertai dia. Terus diambil 5 batu dan ketapel, artinya Tuhan pakai yang Daud miliki kayak gitu. Nah, untuk dia menjadi pemenang. Hal yang sama juga Tuhan akan pakai kita menjadi pemenang, bukan dari apa yang tidak kita miliki, tapi Tuhan akan pakai kita menjadi pemenang dari apa yang kita miliki. Amin kayak gitu. Karena hidup kita berharga, nilai kita 10 semua, dan Tuhan mau pakai hidup kita secara luar biasa. Di ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya karena Daud, setelah melihat dia dihinanya Daud karena dia masih muda kayak gitu. Ayat 43, orang Filistin berkata pada Daud, anjing kaku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44, ayat 45, pula orang Filistin itu berkata pada Daud, hadapi aku, maka aku memberikan daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah segala barisan yang kau tantang itu. Ayat 46 kita baca, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayat dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyamakan bukan dengan pedang dan bukan dalam lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Artinya apa? Daud, sekali lagi saya bilang, dia nggak dengerin omongan musuh, dia nggak dengerin omongan negatif, yang dia nggak renungin omongan-omongan yang tidak tepat, tapi yang dia renungkan adalah firman Tuhan siang dan malam. Ingat, firman Tuhan yang siang malam kita dengarkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, pada saat Daud diomongin hal yang negatif, dia tetap yakin, percaya kuasa Tuhan menyertai hidupnya. Dan dia bilang apa dalam perkataan iman, hari ini masalahku selesai, dia bilang kayak gitu. Hari ini dia bilang apa? Goliat, kamu akan kalah, kepalamu akan saya putuskan, akan saya kalahkan, kamu akan mati, dan daging-dagingmu akan aku berikan kepada burung-burung kayak gitu. Karena apa? Akhirnya Daud dia ambil ketapel, dia lempar batu itu dan kena kepala Goliat, dan Goliat akhirnya rubuh, dan akhirnya Goliat mati, lalu ditebaslah dengan pedang kayak gitu kepalanya Goliat. Artinya apa? Dalam hal ini percaya Daud bilang apa? Kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan dan setiap pertempuran, bukan karena lembing, bukan karena pedang atau apapun, tapi karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita dalam pekerjaan, usaha, studi kita, apapun yang kita kerjakan berhasil, yaitu semua karena Tuhan. Sekali lagi, apapun segala sesuatunya andalkan Tuhan, sebab Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita. God bless you. Ingat, bangun pagi. Mazmur 1 ayat 1-3, berbagai orang yang hidup dalam firman Tuhan, yang kesukaan adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan dan ia akan seperti pohon dalam tepian sungai, musim apapun dia akan berbuah. Bangun pagi kita doa, baca renungan, saat teduh, pujian penyembahan. Sore atau malam kita bangun lagi dengan doa, pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita, menjadi orang-orang yang kuat, kokoh, dan teguh. Tangan Tuhan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, saya percaya Tuhan yang menjaga, melindungi kami berada Tuhan. Tangan Tuhan yang menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kasih, anugerah Tuhan, menyertai kehidupan kami, untuk menjadikan kami menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadikan kami kuat, ajar kami untuk berharap, mengandalkan Engkau dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.